Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang istimewa Tuhan berikan untuk kami ada di dalam hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu melalui channel YouTube GKPO Halim Perdana Kusuma. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema tetap taat sebagai murid walaupun dikhianati. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita mengawali renungan ini ialah, apakah kita seorang murid? Kedua, apakah kita pernah dikhianati? Penting untuk kita merenungkan betul akan tema ini, terutama apakah kita betul seorang murid. Kalau kita seorang murid, maka baginya berlaku yang namanya taat atau ketaatan. Taat itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Apakah itu pikiran, apakah itu materi, bahkan perasaan, suasana hati. Yang namanya taat, itulah jati diri seorang murid. Bahwa kemudian pernah dikhianati, sering dikhianati, sedang dikhianati, itu persoalan kedua. Kenapa dikhianati? Kenapa sering mengalaminya? Dan kenapa itu terjadi? Saudara-saudara, menarik tema kita ini di dalam kita memasuki hari-hari dalam minggu sepekan Paskah, dan tinggal berapa hari lagi kita akan masuk hari ini. Kalau teman-teman kita yang lain menyebutnya Rabu Abu, besok Kamis Putih, dan Jumat Agung. Berbicara tentang taat dan dikhianati, Yesuslah yang menjadi teladan bagi kita. Dia taat kepada Allah Bapa di sorga untuk menjalankan segala misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dalam menjalankan misi itu, Yesus menunjuk, memanggil murid-muridnya. Yang dalam bahasa saya, mencari orang-orang yang dapat menjadi muridnya, menjalankan segala perintahnya, mengasihinya, dan mau melakukan untuk
menjalankan misi ini. Kalau yang dalam bahasa saya, Yesus begitu baik. Dia memanusiakan, ya, dalam tanda petik, bahasa saya itu memanusiakan orang-orang dan dia janjikan dengan cara menjadi muridnya. Tetapi pada akhirnya dari muridnya itu ada yang mengkhianatinya, yaitu Yudas. Sampai kemudian Yesus, dia disiksa, diolok-olok, diludahi, dianiaya, dan menjalani jalan penderitaan yang kita kenal disebut Via Dolorosa. Dan pada akhirnya dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yesus taat dan dia juga mengalami yang namanya dikhianati. Dikhianati itu tidak enak, pasti. Tidak enak, siapapun kita tidak ingin dikhianati. Jangankan dikhianati, dikecewakan saja itu tidak nyaman buat kita. Namun apapun yang kita alami, ketika kita menyadari diri kita sebagai murid, maka melekat kepada kita yang namanya taat. Apalagi ketika dikatakan kalau kita mengasihi dia sebagai guru agung kita, maka tentu bagi kita mau menuruti segala perintahnya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan beriman, mari supaya kita benar-benar taat sebagai murid. Walaupun pernah dialami, sering, kami ulang, pernah dikhianati, sering dikhianati, bahkan sedang dikhianati. Mari supaya kita kuat tegar. Karena ada kekuatan Tuhan, ada kekuatannya yang akan menyertai kita. Kita tidak perlu ragu, bimbang. Jangan mundur kita. Mari supaya tetap melangkah, maju bersama dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tidak nyaman pastinya. Tetapi sekali lagi sebagai muridnya, mari supaya kita tetap taat. Kita menjalankan apa yang menjadi tugas fungsi kita sebagai murid, yaitu melakukan, menuruti segala perintahnya. Karena di balik itu ada kekuatan, ada kuasa yang akan senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar betul ini tidak mudah untuk kami lakukan. Namun sebagai murid, biarlah kami tetap taat. Sekalipun mungkin saat ini kami sedang dikhianati. Allah Bapa di sorga, kami yang saat ini sedang bergumul untuk kesehatan, kami mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, sembuhkan kami. Kami yang sedang mengalami beban berat, pergumulan yang begitu bertubi-tubi, legakan kami Tuhan. Angkat, selesaikanlah setiap persoalan ini, supaya kami merasakan kelegaan dalam hidup ini. Kami yang bergumul dalam banyak hal, biarlah Tuhan yang menolong, menyertai, bahkan menjawab setiap doa harapan kami. Jadikanlah kami pemenang dalam kehidupan ini Tuhan. Dan biarlah di sepanjang hari ini, segala yang kami kerjakan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.